Apa manfaatnya mengakui mempunyai milik, tapi tidak tahu mengenai apa, bagaimana, dan di mana beradanya milik itu? Salam sejati, Rahayu. Sampai detik ini, saya yakin Anda sekalian beserta keluarga tercinta senantiasa dalam kondisi yang prima, sehat, makmur, damai, dan sejahtera. Selalu semangat dalam memantaskan diri untuk kemapanan lahir maupun batin. Terima kasih sudah menyediakan diri untuk mendengarkan secara utuh dari awal. Setelah kita mendengarkan bab pertama mengenai kebimbangan dan usaha sia-sia, tiba saatnya kita masuk bab 2 mengenai penelitian dan perenungan melalui pemuncakan akal. Selamat menikmati. Sekarang coba pusatkan perhatianmu sambil dengarkan baik-baik mengenai apa yang aku katakan ini, karena aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, dan cobalah kamu menjawab pertanyaanku ini dengan spontan, sederhana, dan wajar saja, dan jangan takut-takut salah. Coba katakan kepadaku, apa yang menarik perhatianmu saat kamu untuk pertama kalinya melihat, bertemu, dan berbicara dengan aku? Pada saat pertama kali saya berjumpa dan berbicara dengan baik, maka saya melihat sinar cahaya kemuliaan berwarna-warni yang memancar keluar dari seluruh kepribadian baik. Dari pandangan mata, ucapan, kata-kata, gerakan tangan, dan mimik wajah Mbae telah memancar sinar cahaya yang menerangkan dan menenteramkan hati. Melihat sinar cahaya itu, hati saya seperti tentram, sehingga saya merasa senang dan berbahagia. Nah, coba sekarang katakan kepadaku, apakah yang melihat, apakah yang menanggapi perasaan tentram, dan siapakah yang mengalami perasaan senang itu? Begitu mata saya melihat kepribadian baik, maka pikiran saya menanggapi perasaan tentram, dan kemudian saya mengalami perasaan senang. Kamu sudah menyatakan bahwa begitu matamu melihat kepribadianku, maka pikiranmu menanggapi perasaan tentram, dan kemudian kamu mengalami perasaan senang. Dari pernyataan itu, maka mungkin bisa terjadi hal yang sebaliknya, yaitu karena matamu melihat, pikiranmu menanggapi, maka kamu mengalami perasaan susah. Apakah begitu, Masih? Benar, Mbah. Memang demikian itulah, dan tidak bisa lain. Sebab, jika tidak karena mata melihat dan pikiran menanggapi, maka tentunya saya tidak akan mengalami perasaan senang ataupun susah. Kamu sudah menyatakan bahwa pada saat ini kamu sedang dalam keadaan menderita susah. Dan lagi, kamu sudah menyatakan bahwa kamu bisa mengalami susah itu adalah oleh karena matamu melihat dan pikiranmu menanggapi. Seandainya kamu bisa mengetahui dan menguasai sumber yang memberikan penglihatan dan sumber yang menyebabkan pikiranmu menanggapi, maka bisa dipastikan bahwa kamu akan bisa dengan mudah menghentikan kesusahanmu. Sebab, dengan tidak mengetahui sumber yang memberikan penglihatan dan tidak mengetahui mengenai sumber yang menyebabkan pikiran menanggapi,
maka kamu tidak mungkin bisa menghentikan kesusahan dan penderitaanmu. Hal ini bisa diperumpamakan dengan seorang tuan rumah yang disusahkan oleh tikus-tikus yang menggerogoti makanan dan merusak pakaiannya setiap malam di rumahnya. Kesusahan tuan rumah yang disebabkan oleh tikus-tikus itu akan bisa dihentikan seandainya tuan rumah itu mengetahui mengenai tempat persembunyian tikus-tikus yang merugikan itu. Dan sekarang aku hendak bertanya kepadamu, Mas. Tahukah kamu, Mas, di manakah sumber yang memberikan penglihatan itu? Saya tahu. Seperti halnya setiap orang pun juga tahu bahwa sumber yang memberikan penglihatan itu adalah mata. Kamu sudah menyatakan bahwa sumber yang memberikan penglihatan itu adalah mata. Dan sekarang, tahukah kamu di manakah beradanya mata itu? Sumber yang memberikan penglihatan adalah mata. Dan mata itu berada pada permukaan wajah. Bagus. Mata berada pada permukaan wajah. Tapi benarkah bahwa mata itu adalah sumber yang memberikan penglihatan? Jika benar demikian, maka aku hendak bertanya kepadamu. Dengan mata yang terpejam, terlihatkah kursi yang berada di sudut kamar itu? Dengan mata terpejam, tentu saja kursi yang berada di sudut kamar itu tidak dapat terlihat. Sebab yang memberikan penglihatan itu bukanlah mata yang terpejam, melainkan mata yang terbuka. Kamu sudah menyatakan bahwa mata yang terpejam tidak bisa memberikan penglihatan. Hanya mata yang terbukalah yang bisa memberikan penglihatan. Sekarang aku bertanya kepadamu. Seandainya ruangan di mana kita ini berada, aku tutup semua jendela-jendela dan pintunya, dan aku padamkan semua lampu-lampu yang menyala itu, sehingga ruangan ini menjadi gelap gulita, maka bisakah kursi itu terlihat oleh mata terbuka? Tentu saja tidak terlihat. Dalam keadaan gelap gulita yang tiada cahaya, kursi itu tiada terlihat oleh mata yang terbuka. Kalau demikian halnya, maka yang dapat memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang diberi syarat cahaya. Kamu sudah menyatakan bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang diberi syarat cahaya. Jika benar demikian, maka aku sekarang bertanya kepadamu, bagaimanakah kiranya jika kamu tertidur dengan mata terbuka, sedangkan di situ semua lampu-lampu bersinar dengan cahayanya yang terang? Dapatkah mata itu memberikan penglihatan? Di dalam keadaan tertidur, maka mata yang terbuka tidak dapat memberikan penglihatan, meskipun di situ terdapat sinar lampu yang terang. Apa sebabnya demikian? Coba terangkan jawabmu. Di dalam keadaan tertidur, mata terbuka yang telah diberi syarat cahaya tidak dapat memberikan penglihatan, karena di dalam keadaan tertidur, pikiran saya tidak menanggapi apa-apa. Kalau begitu, lalu apakah yang memberikan penglihatan itu? Mata terbuka yang sudah diberi syarat cahayakah? Bukan. Mata terbuka yang telah diberi syarat cahaya tidak dapat memberikan penglihatan apa-apa. Yang dapat memberikan penglihatan adalah mata terbuka yang telah diberi syarat cahaya dan pikiran yang menanggapi. Baik, kamu sudah menyatakan bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang sudah diberi syarat cahaya dan pikiran menanggapi. Jadi, karena mata terbuka dalam keadaan ada cahaya dan pikiranmu menanggapi benda-benda, objek-objek,
dan orang-orang itu lalu terlihat. Nah, jika memang benar bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang diberi syarat adanya cahaya dan pikiran menanggapi, maka sekarang coba pejamkan matamu. Apakah yang kamu lihat? Saya tidak dapat melihat apa-apa kecuali gelap gulita yang hitam kelam itu. Jadi, di dalam mata terpejam dan di situ ada cahaya, meskipun benda-benda, objek-objek, dan orang-orang tidak bisa terlihat. Tapi gelap gulita yang hitam kelam itu masih bisa terlihat juga, bukan? Benar, gelap gulita yang hitam kelam itu dapat terlihat juga, meskipun mata dipejamkan dan di situ ada cahaya. Kalau demikian halnya, maka apakah yang sebetulnya yang memberikan itu? Matakah? Cahayakah? Atau pikiran menanggapikah? Dari hasil penelitian itu tadi, maka telah ternyata bahwa yang memberikan penglihatan itu bukanlah mata dan juga bukan cahaya, melainkan yang memberikan penglihatan itu adalah pikiran saya yang menanggapi itu. Baik, kamu sudah menyatakan bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah pikiranmu yang menanggapi itu. Nah, jika memang benar bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah pikiranmu yang menanggapi itu, maka sekarang aku hendak bertanya kepadamu. Tahukah kamu, Mas, di manakah gerangan tempat beradanya pikiranmu yang menanggapi yang bisa memberikan penglihatan itu? Kepribadian saya ini terdiri dari tubuh dan pikiran. Tubuh saya dan pikiran saya selalu bekerja sama dalam keselarasan dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain. Karena faktanya, apa yang dirasakan tubuh saya, itulah yang ditanggapi pikiran saya. Atau sebaliknya, apa yang ditanggapi pikiran saya, itulah yang dirasakan tubuh saya. Oleh karena demikian, maka pertanyaan tentang di manakah tempat beradanya pikiran saya yang menanggapi itu dengan jelas dapat dijawab bahwa pikiran saya yang menanggapi itu berada bersama-sama dengan tubuh saya dan tidak bisa lain. Baik, kamu sudah menyatakan bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada bersama-sama dengan tubuhmu. Karena tubuhmu dan pikiranmu itu selalu bekerja sama dalam keselarasan dan tidak bisa dipisahkan yang satu dari yang lain. Apakah yang kamu maksud dengan bersama-sama dengan tubuh itu? Berada dalam salah satu anggota tubuhkah? Atau mungkin meliputi seluruh tubuhkah? Pikiran saya yang menanggapi dan yang memberikan penglihatan itu berada di otak, di dalam tubuh saya, Mbah. Jika benar bahwa pikiranmu yang menanggapi dan memberikan penglihatan itu berada di otak, di dalam tubuhmu, maka dengan demikian tentunya pikiranmu itu bisa melihat apa yang berada di dalam tubuhmu. Isi perutmu misalnya. Atau mungkin jantungmu. Bagaimana, Mas? Bisakah pikiranmu itu melihat isi perutmu atau jantungmu? Faktanya tidak demikian, Mbah. Pikiran saya tidak dapat melihat isi perut saya ataupun jantung saya yang berada di dalam tubuh saya. Kalau begitu maka jelaslah bahwa pikiranmu itu tidak berada di otak, di dalam tubuhmu. Mungkin pikiran saya yang menanggapi itu berada meliputi seluruh tubuh saya, Mbah. Jika benar bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada meliputi seluruh tubuhmu, maka seandainya aku memukul kepalamu, niscaya kakimu pun akan merasakan perasaan sakit. Dan lagi, seandainya benar bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada meliputi seluruh tubuhmu, maka jika aku memukul salah satu anggota tubuhmu,
seluruh tubuhmu akan merasakan perasaan sakit. Dan kamu tidak akan tahu bagian manakah dari tubuhmu yang aku pukul itu. Bagaimana, Mas? Apakah memang demikian itu faktanya? Tidak, faktanya adalah tidak demikian, Mbah. Kalau begitu jelaslah bahwa pikiran saya yang menanggapi itu tidak berada meliputi tubuh saya. Atau mungkin pikiran saya yang menanggapi itu berada di antara luar dan dalam dari tubuh saya ya, Mbah ya? Baiklah, jika seandainya benar bahwa pikiranmu yang menanggapi dan bisa memberikan penglihatan itu berada di antara luar dan dalam dari tubuhmu, maka aku hendak bertanya kepadamu. Kemanakah menghadapnya pikiranmu itu? Ke arah luar tubuhkah? Atau ke arah dalam tubuhkah? Jika pikiranmu itu menghadap ke arah luar tubuhmu, maka pikiranmu itu tidak akan bisa melihat kaki ataupun tanganmu sendiri. Dan jika pikiranmu itu menghadap ke arah dalam tubuhmu, maka pikiranmu itu akan bisa melihat apa-apa yang berada di dalam tubuhmu sendiri itu. Apakah memang demikian itu faktanya? Tidak sih, Mbah. Yang saya maksud dengan di antara luar dan dalam dari tubuh saya, itu bukan dalam arti seperti itu, Mbah. Yang saya maksudkan adalah bahwa pikiran saya yang menanggapi itu berada pada mata, di mana mata itu berada di antara luar dan dalam dari tubuh saya. Baiklah, Mas E. Jika benar bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada pada matamu, dan yang hal itu akan berarti berada di antara luar dan dalam dari tubuhmu, maka sekarang aku bertanya kepadamu. Jika seandainya aku mencubit pahamu, maka tentunya pahamu tidak akan merasakan sakit apa-apa. Sebab pikiranmu yang menanggapi itu berada pada mata. Apakah memang begitu faktanya? Tidak, Mbah. Faktanya tidaklah demikian. Kalau begitu, maka ternyata bahwa pikiran saya yang menanggapi itu tidaklah berada pada mata dan tidak berada di antara luar dan dalam dari tubuh saya. Mungkinkah pikiranmu yang menanggapi dan yang bisa memberikan penglihatan itu berada di luar tubuhmu? Tidak mungkin, Mbah. Pikiran saya yang menanggapi itu tidak mungkin berada di luar tubuh saya. Sebab di antara tubuh saya dan pikiran saya terdapat kerjasama yang selaras dan tak terpisahkan satu dengan yang lain. Dan lagi, kalau pikiran saya itu berada di luar tubuh saya, niscaya tubuh saya tidak akan dapat merasakan perasaan apa-apa lagi. Bagus. Lalu, mungkinkah pikiranmu itu berasa meliputi seluruh alam semesta yang tak terbatas ini? Itu pun tidak mungkin, Mbah. Pikiran saya tidak mungkin berada meliputi seluruh alam semesta ini. Karena kalau seandainya pikiran saya yang menanggapi itu berada meliputi seluruh alam semesta ini, maka tentunya tubuh saya akan menjadi sebesar alam semesta yang tak terbatas ini juga. Padahal faktanya tubuh saya ini besarnya terbatas. Di dalam usahamu untuk mengetahui akan asal mulanya yang memberikan penglihatan, maka sudah menemukan bahwa yang memberikan penglihatan itu bukanlah mata, melainkan yang memberikan penglihatan itu adalah pikiranmu yang menanggapi. Jadi, dari apa yang sudah bisa kamu temukan itu ternyata bahwa yang memberikan penglihatan dan tanggapan itu adalah pikiranmu, bukan begitu? Benar, Mbah. Yang memberikan penglihatan dan tanggapan itu adalah pikiran saya. Jadi dalam hubungannya dengan timbulnya kesusahan, maka lalu dapat dinyatakan bahwa oleh sebab pikiran saya melihat dan pikiran saya menanggapi, maka saya lalu mengalami perasaan susah. Kamu sudah menyatakan
bahwa oleh sebab pikiranmu melihat dan pikiranmu menanggapi, maka kamu lalu mengalami perasaan susah. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, Mase. Tahukah kamu mengenai apa atau siapakah kamu sendiri yang bisa mengalami perasaan susah itu? Coba terangkan jawabmu. Kalau misalnya Mbak mengajukan sesuatu pertanyaan kepada saya, maka pertanyaan Mbak itu baru saya jawab setelah menanggapi pertanyaan Mbak itu. Saya menanggapi pertanyaan Mbak itu dengan menggunakan pikiran saya, dan kemudian pikiran saya menanggapi. Pikiran saya lalu bekerja memikirkan pertanyaan Mbak itu dengan menggunakan alat-alat pertimbangan, untuk kemudian pertanyaan Mbak itu saya jawab. Proses ini menunjukkan bahwa saya sendiri dan pikiran saya itu adalah satu dan sama. Tidak ada bedanya. Saya sendiri adalah pikiran saya, tidak bisa lain. Kamu sudah menyatakan bahwa kamu sendiri itu adalah pikiranmu. Baiklah, maka sekarang dengarkan baik-baik. Aku hendak bertanya kepadamu. Jika kamu berbicara perihal pikiranmu, maka bukankah hal itu menunjukkan sangat jelas bahwa pikiranmu itu bukan kamu sendiri dan hanya merupakan objek yang berada di samping atau di luar kamu sendiri? Seperti halnya jika kamu berbicara perihal bapakmu atau ibumu, maka jelas sekali bahwa bapakmu atau ibumu itu bukanlah kamu sendiri. Jadi, pernyataan aku sendiri adalah pikiranku itu adalah suatu pernyataan yang tidak bisa diterima akal sehat. Lalu, apa lagi yang harus dianggap sebagai saya sendiri? Atau aku sendiri itu, kalau bukan pikiranku itu, Mbah? Pikiranku adalah satu-satunya milikku yang dapat memberikan penglihatan dan tanggapan. Dan kalau aku sendiri ini bukan pikiranku itu, maka apalagi yang harus tertinggal? Karena aku sendiri lalu tidak bisa melihat dan menanggapi apa-apa. Kamu sudah menyatakan bahwa pikiranmu itu adalah satu-satunya milikmu yang bisa memberikan penglihatan dan tanggapan. Kenapa kamu harus mengakui pikiranmu itu sebagai satu-satunya milikmu yang bisa memberikan penglihatan dan tanggapan? Padahal kamu sendiri tidak tahu di mana beradanya pikiranmu itu. Apa manfaatnya mengakui mempunyai milik, tapi tidak tahu mengenai apa, bagaimana, dan di mana beradanya milik itu? Sekarang saya mengaku bodoh, Mbah, dan mengaku dosa. Salah. Saya mengaku bodoh karena saya tidak mengetahui mengenai apa atau siapakah sebetulnya aku sendiri ini. Saya mengaku memiliki pikiran yang dapat memberikan penglihatan dan tanggapan. Namun saya tidak mengetahui mengenai apa, bagaimana, dan di manakah beradanya pikiran saya itu. Saya mengaku menderita sudah, tanpa mengetahui mengenai siapakah aku sendiri yang menderita sudah itu, dan tanpa mengetahui mengenai apa, bagaimana, dan di manakah sumber asal mulanya kesusahan itu. Betapa bodohnya saya ini, Mbah, karena ketidaktahuan saya sendiri. Saya mengaku dosa, salah, karena kebodohan dan ketidaktahuan saya sendiri. Karena kebodohan dan ketidaktahuan itu lambat laun hanya akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan belaka. Celakalah saya ini, Mbah, karena kebodohan dan kesalahan saya sendiri. Tolonglah, Mbah, tunjukkan kepada saya jalan keluarnya. Baik,
Baik, Masih, baik. Memang benar katamu itu. Karena kebodohan dan ketidaktahuan, maka di situ hanya akan timbul kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan belaka. Hal semacam itu bukan hanya terjadi pada dirimu saja, Mas, melainkan juga terjadi pada kebanyakan manusia yang hidup di dunia benda ini. Banyak manusia di dunia ini yang mengaku dirinya bijak, berpengetahuan, pandai, dan terpelajar. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sebetulnya adalah orang-orang bodoh, tidak berpengetahuan, dan tidak sadar. Dikatakan tidak sadar karena mereka tidak kenal mengenai hakikat dirinya, dan dikatakan bodoh dan tidak berpengetahuan karena mereka tidak ngerti dan tidak tahu mengenai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tanggapi. Tapi kamu tidak perlu berkecil hati, Masih. Kamu tidak perlu menyusahai atas ketidaktahuan mengenai kesalahan-kesalahanmu yang terjadi pada masa lalu. Lupakan itu semua. Dan sekarang, pusatkan perhatianmu, dengarkan baik-baik mengenai apa yang akan kukatakan ini, karena aku hendak bertanya lagi kepadamu.